أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Wahai manusia, telah didatangkan untuk kalian al-mau'izah, nasihat terbaik dari Rabb kalian. Dia hadir sebagai syifa lima fis suduri, obat yang menyembuhkan penyakit hati kalian. Dan dia hadir sebagai al-huda, petunjuk, pedoman dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Dan dia adalah Al-Quranul Karim. Surat Yunus, surat ke-10 ayat 57. Dan saya berdoa, semoga yang hadir di masjid yang mubarak ini, insya Allah orang yang bahagia dengan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Tidaklah Al-Quran diturunkan melainkan sebagai syifa, penyembuh dari segala macam penyakit kehidupan. Dan Quran adalah pedoman yang membahagiakan bagi orang-orang yang mengerjakan. Namun Quran juga menimbulkan kerugian yang nyata bagi mereka yang berani meninggalkan. Quran surah Al-Isra surat 17 ayat 82. Sekali lagi, semoga hidup kita terbimbing dengan cahaya indah dari Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Maka seandainya Quran ini diletakkan di atas gunung, 'alal jibal, kau akan melihat keruntuhan, hancurnya gunung itu. Sebab dia sadar Quran memiliki tanggung jawab dan amanat yang bukan sekedar dibaca, tetapi menuntut untuk diamalkan. Bukan sekedar mengaji, tapi mengkaji, menggunakan aspek fikir, zikir, dan fikir sebagai penguat dalam mengelola kehidupan. Perumpamaan ini dibuat gunung saja yang tak berakal, gunung saja yang tak berjiwa, paham dalam mengaplikasikan Quran sebagai amanat paling besar. Harusnya kita hamba yang berakal dan hamba yang berjiwa lebih paham Al-Quran sebagai jalan kehidupan. Lalu kenapa kalian tidak berpikir? Quran surah Al-Hasyr surat 59 ayat 21. Sekali lagi, semoga Quran bukan sekedar dijadikan bahan untuk mengaji, tetapi mengkaji. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Yang terbaik adalah yang membaca, memahami,
mentadaburi, mengamalkan, dan mengajarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Surat An-Nisa ayat 59. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian selalu taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan taat kepada ulil amr, pemimpin yang sedang memimpin. Fa in tanazza'tum fi syai'in, kalau engkau telah menemukan kesulitan dalam permasalahan hidup, mulai ada perpecahan, mulai ada ketidaknyamanan, farudduhu ilallah war rasuli. Belajarlah untuk selalu mengedepankan Quran dan hadis sebagai solusi kehidupan. Jangan beriman kepada tauhid, jangan beriman kepada hawa nafsu, tetapi berimanlah kepada Quran dan hadis sebagai penyelesai masalah kehidupan. Saya berdoa semoga Al-Quran selalu membimbing kita dalam menyelesaikan masalah keluarga, masyarakat, bangsa dan negara ini, hingga kita mendapatkan keridhaan dan kebaikan Allah. Lau anzalna hadzal Qur'an, seandainya Quran ini betul-betul menjadi sumber kehidupan dan cahaya, insyaallah negeri ini akan baik. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya negeri ini dikelola dengan baik, masyarakatnya beriman, masyarakatnya taat sepenuhnya, la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh, maka negeri yang kau huni akan diturunkan berkah dari langit dan bumi. Bukan musibah, bukan bencana, sebab ma asobaka min hasanatin fa min Allah. Setiap yang baik-baik turunnya dari Allah. Wa ma asobaka min sayyi'atin fa min nafsik. Ketika Anda mendapatkan sesuatu yang tidak baik, itu akibat ulah tingkah laku dan tangan kalian sendiri. Semoga 2026 bangsa ini semakin sadar kalau ternyata ketenangan hanya dengan ketaatan. Kalau ternyata musibah hadir atas pengkhianatan, bencana hadir merupakan pesan moral agar kita kembali ke fitrah. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifan, selalu menghadapkan wajah kita ke jalan agama Allah yang lurus. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li
فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أصلح قلبي والعمل، اللهم أحرمني لذة معصيتك وارزقني لذة طاعتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على الدين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إني نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، أعوذ بك من العجز والكسل، أعوذ بك من الجبن والبخل، أعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا في رمضان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang saya hormati Bapak Haji Opi selaku Ketua Yayasan. Kalau tidak salah, yayasannya bernama Wakaf Al-Mujahidin. Mudah-mudahan sesuai dengan namanya, kita tergolong mujahid, orang-orang yang berjihad dan bersungguh-sungguh dengan agama ini. Yang saya hormati Bapak Haji Andrian selaku Ketua DKM Masjid Al-Jihad. Semoga beliau selalu dalam kebaikan bersama Ketua Yayasan, diberikan istiqamah untuk i'tidal, selalu berdiri sebagai orang yang berada di garda terdepan dalam dakwah dan umat. Sebab dalam Fussilat ayat 33, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada perkara yang paling penting kecuali dakwah. Misi dari para nabi dan rasul adalah berdakwah, mengajak hamba-hamba Allah untuk taat, selalu berada di on the track, di jalan yang tepat, tidak belok, tidak melenceng. Sebab setiap pengkhianatan, setiap keluar dari amanat akan menimbulkan masalah dalam kehidupan. Yang saya hormati segenap Dewan Pengurus dan Pembina yang sudah hadir, tetap istiqomah dalam kebaikan. Sebab innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Jaminan dalam surat An-Nahl di ayat yang terakhir 128, Allah akan menyertai hamba-hamba yang taat dan hamba-hamba yang mencintai kebaikan. Semoga apa yang kita lakukan pagi ini insya Allah bernilai kebaikan. Selamat datang di bulan Rajab. Walaupun doa tadi yang saya bilang itu berstatus dhaif, lemah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna fi Ramadan. Walaupun itu lemah, tetapi menjadi motivasi yang kuat untuk kita agar Ramadan sudah disambut jauh-jauh sebelumnya. Nabi selalu mempersiapkan Ramadannya dari bulan Rajab. Kalau Rajabnya baik, Ramadan Anda pasti baik. Kalau Ramadannya bangkrut, maka kalau Rajabnya bangkrut, sudah dipastikan Ramadan Anda gatot alias gagal total. Itu kenapa Rasulullah selalu mengajarkan kita sambut Ramadan 2 bulan sebelumnya. Agar apa? Klimaksnya di Ramadan kita mencapai tujuan. Kita buka Taubah ayat 36. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atul hurum. Dzalika dinul qayyim. Fala
taklimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafa wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ibu tidur? Semangat ya? Semangat. Di ayat ini Allah menciptakan 1 tahun ada 12 bulan. Apakah ibu hafal bulan-bulannya, Bu? Bukan Januari lah ya. Ibu? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah. Kok Bapak banyak diam ya? Curiga saya. Bukan sekedar menghafal Bapak Ibu, tetapi kalau kita memahami bulan-bulan ini, kita akan bertemu dengan minha arba'atun hurum. 4 yang dilarang keras mendolimi dirinya dan mendolimi orang lain. 4 bulan yang dilarang keras berbuat dosa. Apakah di luar ini kita bisa berbuat dosa? Oh, tentu tidak. Tetapi seorang hamba yang berani bermaksiat di bulan itu, maka dosanya dilipat ganda. Sebab ada perintah fala taklimu fihinna anfusakum, dilarang mendolimi diri kalian sendiri. Mendolimi kita saja tak boleh, apalagi mendolimi orang lain. Maka bulan apa sajakah? Ada dalam hadis muttafaqun alaih, Bukhari nomor 3179 dan Muslim nomor 1697. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Az-zamanu qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqas samawati wal arda sanatusna ashar syahran minha arba'atun hurum thalathatun mutawaliyat." 3 bulan berturut-turut, 1 bulan terpisah. Inilah yang disebut minha arba'atun hurum. Bulan apa saja yang dilarang keras berbuat maksiat dan dosa? Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Selamat datang di bulan yang dilarang keras bermaksiat. Hati-hati di bulan ini. Kebencian Allah terasa banget kepada orang-orang yang tidak menghormati raja. Ibu, kapan terakhir ngomongin orang? Kemarin, astagfirullahaladzim. Ambisi banget ngomongin orang. Demi kebaikan apa? Kalau memang ingin beramar ma'ruf, jangan behind the scene, jangan di belakang layar. Temui orangnya, nasihati 4 mata. Itu baru untuk kebaikan. Nah, kalau Bapak ngomongin orang di belakangnya, itu bukan buat kebaikan. Maka jangan biasakan untuk ngurusin hidup orang dengan aibnya, karena kita juga banyak aib. Jangan suka menjudge orang dengan dosanya, karena kita juga bergeliman dosa. Lebih baik belajar untuk muhasabah, muraqabah, mutaba'ah, mu'ahadah, mu'aqabah, dan mujahadah. Karena prinsip dari memasuki tahun yang baru adalah dengan banyak memperbaiki diri menjadi hamba yang lebih baik. Semoga bulan Rajab ini tidak disia-siakan ya. Bapak tolong hentikan ngerumpinya. Apakah bapak-bapak tidak bergosip? Enggak juga. Bapak-bapak ini juga sering bergosip. Saya pikir nunggu dari maghrib ke isya itu lagi membahas agama. Ternyata ngomongin Pak DKM ya. Ngomongin pembinaan, begini. Sudah, jangan banyak komplain. Kalau memang ingin amal ma'ruf, langsung datangi orangnya, ngomong berdua. Ada
selesai, kalau ngomong di belakang itu jelas merusak citra dan masuk dalam ghibah. Memang betul kondisi yang Anda bicarakan. Begitu faktanya itu ghibah. Kalau tidak sesuai dengan fakta namanya fitnah. Berhentilah dan mari kita perbaiki kinerja kita. Mudah-mudahan Rajab kali ini yang bertepatan dengan tahun baru 2026, insya Allah iman kita semakin baik. Aqimis salata liduluki samsi ila ghusaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Al-Isra dari 78 sampai 80. Alhamdulillah kita masuk dalam pagi yang baik. Semalam tahajud kan? 11 rakaat. 4. Pakai nawar lagi, pakai 2. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kalau ingin membahas tentang sifat salat malam Rasulullah, Bapak Ibu, Nabi itu salatnya 11 rakaat. 8 tahajud, 3 witir. Ibu istiqomah ya 11 ya. Jangan 2 aja untung. Pelit amat. Ibadah ini harus maksimal. Totalitas al-awal dalam bahasa Inggris. Jadi kalau mengikuti ibadah Nabi, beliau itu 11 rakaat rutin tiap malam. Mudah-mudahan tahajud yang semalam kita lakukan membawa efek untuk keluarga dan rumah tangga. Bapak pahamkan hadis Rawahul Abu Dawud nomor 1450. Rahimallah rajulan qama minal laili fasalla wa aiqadha imra'atuhu fasalat fa in abad naduha fi wajhihil ma. Allah merahmati seorang suami yang bangun tahajud, bangunkan istrinya. Kalau istrinya menggeliat, rasa malas, percikan air di wajah. Bapak sering percikan air di wajah istri, Pak? Dan untuk para istri jangan kecewa. Rahimallah imra'atan. Allah merahmati seorang istri qamat minal laili yang bangun tengah malam fasolat untuk sholat. Wa aiqadat zawjaha, bangunkan suaminya fasolat untuk sholat. Fa in abah, kalau tak mau, nadhahat fi wajhil ma, ambilkan air percikan ke wajahnya. Ibu sering percikan air ke wajah suamimu? Ternyata energi tahajud ini pembuka kebaikan. Bapak butuh energi, Pak, agar bisa menjadi energizer. Ternyata energi tahajud disebutkan sebagai energi pembuka pagi yang bahagia. Kalau Anda tidak tahajud, penampilan pagi ini loyo. Saya yakin banget. Orang yang tidak tahajud loyo banget pagi ini. Kelihatan kan yang loyo-loyo kan? Asis malamnya ketiduran deh. Setelah tahajud, rangkaian yang membahagiakan itu adalah tilawah Quran. Lanjutkan dengan baca Quran. Karena apa? Quran itu sumber energi. Kalau ibu sering buka handphone daripada buka Quran, ibu meloyo. Itu kenapa ritme membaca Quran persering. Bapak kalau baca Quran berapa juz dalam sehari, Pak? Bapak, tell me about information. 1 lembar. Ayat, pelit amat. Ibu berapa juz, Bu? 3 juz, Bu? 5 juz, Bu? Juz apa? Itu mah juz itu. Tolong hadirkan energi yang kuat ya, karena Quran itu salah satu metode ngobrol dengan Tuhan. Orang yang baca Quran, energinya adalah ngobrol. Orang yang sering ngobrol dengan Allah, Allah suka padanya. Jadi
targetkan satu hari minimal 2 juz, atau setiap selesai sholat 2 juz, satu hari 10 juz, 3 hari sekali khatam, insya Allah. Mirip Abu Bakar dalam metodologi baca Quran. Setelah itu membiasakan para suami untuk datang ke masjid lebih awal ya Pak, atau minimal rakaat al-fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Jangan tinggalkan 2 rakaat sunnah fajar atau qabliyah subuh. Karena apa? Kemenangan bagi orang yang tidak pernah meninggalkan rakaat al-fajr. 2 rakaat, dan lebih baik dikerjakan di rumah. Dan selanjutnya berbondong-bondonglah para suami menghiasi masjid, sebab Nabi berkata, laisa sholat as-sholat alal munafikin min sholatil fajri wal isya walau ya'lamuna ma fihima la'tauhuma walau habwa. Tidak ada sholat yang memberatkan kaum munafik kecuali laki-laki muslim yang tidak berjamaah subuh dan isya. Kalau ada laki-laki yang tidak berjamaah subuh dan isya, dia adalah laki-laki munafik tulen 24 karat. Ibu, suami sholat di mana subuhnya? Masa? Ayo semangatkan ya. Karena sholat di masjid ketika subuh itu harga diri bagi Anda. Bapak jangan menjatuhkan harga diri Anda sendiri dengan meninggalkan subuh dan isya. Karena isya dan subuh penting dan luar biasa. Walau ya'lamuna fihima, seandainya Anda tahu kedahsyatan subuh dan isya berjamaah, la tahuma walau habwa, Anda akan merangkak ke masjid. Dalam kondisi sakarat pun Anda akan hadir di majelis subuh dan isya. Ini apa? Perkuat azam kita untuk laki-laki. Jangan pernah meninggalkan subuh dan isya. Lebih afdol lagi 5 waktunya di masjid. Karena itu sallu kama ra'aitumuni usalli, kebiasaan sholat Nabi. Laki-laki di masjid. Kalau perempuan Bu di mana? Al-Ahzab 33. Wa qarna fi buyutikunna, hendaklah istrimu suka di dalam rumah. Allah meridhoi perempuan yang gak suka jalan-jalan. Dikit-dikit healing, dikit-dikit healing, sedikit-sedikit healing, lama-lama hilang. Tolong kalau tidak ada alasan keluar rumah, jangan sering keluar rumah. Karena mulianya perempuan seperti Maryam cenderung suka di mihrab. Itu kenapa disunahkan setiap rumah mesti punya mihrab. Apa itu mihrab? Musolah kecil untuk ibadahnya perempuan. Tapi wanita boleh ke masjid, boleh, jangan dilarang. Tetapi kalau ada pertanyaan, di manakah letak kehormatan baik ibadahnya seorang wanita? Di rumah dan di dalam mihrabnya. Itu kenapa desain kalau punya rumah yang diutamakan mihrab. Ini kitchen setnya keren, dapurnya keren, gak ada musolahnya. Ih, najis ralah. Konsep rumah itu penting mihrab untuk perempuan, Bapak. Jadi kalau mendesain rumah, utamakan mihrabnya mesti ada. Karena apa? Ibadahnya istri itu baiknya di mihrab. Masa istri sholat subuhnya di ruang tamu, baca Qur'annya di dapur, ya enggak kan? Mesti ada ruangan khusus. Maka tolong 2026 perbaiki desain rumah kita agar punya mihrab. Kalau sempit ke samping, naik ke atas lah ya, agar wanita bisa beribadah maksimal. Dan alhamdulillah yang paling baik lagi adalah man sholat subha fi jamaah. Untuk laki-laki yang sholat subuh berjamaah, thumma qa'ada, dan Anda istiqomah duduk di tempat duduk Anda, fadhkurullah, berzikir, zikir pagi hatta tatlu asyam, sampai matahari terbit, thumma shalla rak'ataini, menutupnya dengan sholat isyraf di waktu syuruk, kanat ka'ajri hajjata wa umrah, Anda pulang dengan pahala umrah. Jadi biasakan habis subuh jangan pulang ya Pak, duduk sampai syuruk.
Apakah begitu Pak Ketua Yayasan? Setiap hari? TPA dewasa. Biasa dipertahankan karena ini rezeki. Dan biasakan penutup kebaikan pagi itu lakukan sedekah setelah sholat subuh. Itu dahsyat. Mengawali kebaikan akan ditutup dengan kebaikan. In ahsantum li anfusikum. Maka salah satu kebaikan di pagi hari dianjurkan untuk sedekah. Ayo kita sedekah dulu yuk. Sebelum tausiah dimulai, mari kasih sedekah yang terbaik. Mudah-mudahan sedekah pagi ini mengawali Rajab di tahun baru dengan kehidupan yang lebih baru. Sambil bersedekah kita berselawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa dhani anta misbahu suduri. Allah ya Nabi ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asqili al-zalimin bil-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd,
فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Sudah masuk syurga. Udah bapak? Iya, nggak apa-apa. Kan sampai jam 10. Jamaah yang dimuliakan Allah, sudahkah Anda mempersiapkan strategi tahun 2026? Resolusi apa yang sedang kita buat untuk memperbaiki citra kita di hadapan Allah? Ingat, Ibu? Ya. Ibu? Ya. Dunia itu bukan tempat tinggal ya, tapi tempat meninggal. Kalau Anda ingin betah di dunia, Anda salah sasaran. Karena dunia bukan tempat untuk meraih prestasi, tetapi tempat untuk mengukir prestasi agar prestasi ini kita bisa bawa ke alam berikut. Ibu dan Bapak, fase kehidupan ini sudah dibentuk berdasarkan sunnatullah. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Al-Ahzab ayat 72. Hidup itu amanah, tanggung jawab. Apakah ibu pikir ibu dibuat ini tanpa sebuah tujuan? Apakah kehadiran kita di muka bumi ini dibuat leye-leye tanpa sebuah tujuan? Ingat, Anda punya tugas. Halo Besti. Bapak Ibu, kita punya tugas, tanggung jawab. Kenapa Allah hadirkan kita di muka bumi? Tugas kita sudah jelas. Al-A'raf 172. Wa id akhadha rabbuka min bani adam min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamah inna kunna an hadzal ghafilin. Dari alam ruh sudah ditagih janji Anda. Ruh diciptakan sebagai proses pertama. Ruh ditanya, alastu bi rabbikum, kau bersaksi aku ini Rabb kalian? Qalu bala syahidna. Ya Allah, aku benarkan persaksian itu. Kami adalah hamba, Engkau adalah Rabb. Kami berjanji untuk taat dalam menjalankan kehidupan di dunia. Pertanyaannya, sampai tahun 2026 ini, apakah Anda selalu taat atau kadang-kadang taat? Kok kadang-kadang jawabannya? Bapak cari referensi rumus dalam Quran dan hadis, tidak ada kadang-kadang. Ibu, hidup ini bukan sesuai dengan selera Anda. STMJ, sholat terus maksiat jalan, najis ralala. Jangan membuat hidup ini sesuai dengan selera kita, Bapak Ibu. Hidup ini sudah ada aturannya. Anda tinggal menggunakan direction for use, petunjuk penggunaan kehidupan. Dari siapa? Allah. Arahnya kemana, modelnya seperti apa konsepnya. Kita harus taat karena hidup ini amanah. Alam ruh diciptakan sudah bertransaksi kepada Allah. Bapak dan Ibu lupa transaksi kedua, Az-Zariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali kehadiranmu di dunia adalah ibadah. Pertanyaannya, apakah ibadah kita sudah maksimal, Bapak Ibu? Lamlum terus jawabannya. Sampai 2026 juga lamlum. Ibu, kok model kita seperti ini terus sih? Resolusi yang ini ada capai apa? Taat maksimal, ibadah maksimal. Sudah wajar kalau kita banyak urusan akhirat. Al-Qasas
Ayat 77, wa bataghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Hendaklah kau utamakan akhirat, jangan lupa kepentingan dunia. Anda tidak disalahkan untuk mencari duit, memperbaiki diri, kualitas hidup dengan rumah, mobil, dan fasilitas kehidupan di dunia. Silakan. Bu, nggak ada orang nggak butuh duit, betul? Selama hidup di dunia penting. Apalagi bapak harus tahu originalitas istri itu seperti apa. Bapak kalau tahu wajah aslinya, bapak akan berusaha mencari duit. Ibu, tunjukkan identitas Anda. Ibu, biar kata suami jelek yang penting banyak. Biar kata suami hitam yang penting sering kasih. Suami jarang pulang, sibuk bekerja keluar kota, ninggalin istri gak apa-apa, yang penting sebelum ninggalin istri ninggalin. Ternyata suamimu gak penting-penting amat, sebab yang paling penting bagimu adalah ini identitas mereka, Pak. Bapak harus sadar kalau muka istrimu suka berubah gara-gara kurang. Itu identitas perempuan, memang begitu. Syahwatnya perempuan itu di duit. Zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa wal banin. Kalau kita ini syahwatnya apa, Pak? Bapak godaannya di mana, Pak? Nggak berani ngomong. Padahal kita sudah tahu selera kita di mana. Jujur aja. Ibu, selera bapak ibu tahu nggak? Apa? Iya, perempuan. Syahwatnya laki-laki itu perempuan. Syahwatnya perempuan di duit. Sekali lagi, tidak salah berlomba-lomba untuk memperbaiki kualitas hidup. Silakan, Pak. Selama ada dunia, walakan sanasibaka minad dunia. Jangan lupakan urusan dunia. Tetapi masalahnya porsi yang kita mainkan, saudara-saudara. Wabatagi fima ataqallahu darul akhirah. Yang perlu kita mainkan adalah urusan akhirat harus dominan. Kepentingan akhirat harus dominan. Berarti apa? Dzikir harus lebih utama, ibadah harus lebih utama daripada ngurusin kepentingan dunia yang sifatnya sesaat. Ibu, bukankah barang-barang yang kau miliki itu titipan? Cepat atau lambat akan hilang dan dikembalikan. Termasuk suami juga titipan. Kalau tidak diambil Tuhan diambil. Dia sadar kok. Ibu sadar. Ibu sadar. Tidak ada yang abadi dengan materi yang kita miliki. Betul? Kalau ibu mati, suami dikubur. Enggak kan? Ngapain? Kawin lagi, sadar dia. Jangan terlalu mencintai dunia 100% jamaah. Karena 100% itu milik Allah. Karena apa? Kau akan kembali dengan kesendirian. Ini menandakan tidak ada yang abadi. Rumahmu paling ujung-ujungnya juga diwariskan sama anakmu. Ujung-ujungnya dijual sama orang lain. Rumah yang Anda banggakan 30 tahun kemudian hak miliknya pindah ke orang lain. Betul? Gak ada yang abadi, Pak. Itu kenapa? Jangan jadikan dunia sebagai tempat tinggal, tetapi dunia tempat meninggal. Cepat atau lambat kita akan pindah ke alam berikut. Jemaah, siap-siap tahun 2026 diuji dengan kematian. Halo. Saya katakan hari ini di Masjid Al-Jihad, siap-siap keluarga Anda diuji dengan kematian. Karena apa? Itu fitrah. Kalau tidak ditinggalkan, kita meninggalkan. Pertanyaannya, apakah sudah siap mati tahun 2026? Masih belum. Ibu, nggak apa-apa. Itu attention Anda. Apakah boleh orang hidup selamanya seperti lagu I want to be forever young, I want to be? Boleh. Karena itu ada doanya. Karena apa? Ya Rasulullah, ayyunas khairun. Siapakah manusia yang paling baik? Man tola umuruhu wa hasana amaluhu. Yang paling Allah cintai itu adalah panjang umurnya, banyak amalnya. Tidak panjang umur tapi makin tua makin gatal, jamaah. Ada loh, makin tua makin selingkuh, itu ada, Pak.
Tapi di masjid ini nggak ada kayaknya. Ibu, mari bertahan dengan konsep kita. Kalau ternyata dunia ini diciptakan untuk taat, kita dibuat, didesain untuk ibadah. Jadi wajar. Yang tidak wajar, kalau ibadah Anda kurang, pasti akan ada sesuatu yang tidak nyaman dalam kehidupan. Karena apa? Kita memang diciptakan untuk ibadah. Perkuat ibadahnya. Sholat wajibnya, sunnahnya, tahajudnya, duhanya, sunnah-sunnah nawafilnya, sunnah rawatibnya, puasa Senin Kamis, jaga hati, jaga mulut. Karena apa? Semua ini investasi untuk masuk ke alam berikutnya. Alam ruh, kita tertulis untuk masuk alam janin. Itu kenapa proses kehidupan ada dalam teman Anda, Pak. Siapa, Pak? Istri Anda. Suami yang baik, suami yang menghargai 5 air dalam istrinya. Air apa saja? Air ketuban, air darah saat melahirkan, ada di antara persimpangan hidup dan mati. Yang ketiga, air susu untuk menghidupi anak-anaknya. Yang keempat, air keringat. Seorang wanita juga lelah dalam menjalankan tugas sebagai seorang ibu rumah tangga. Yang kelima, air mata. Laki-laki yang baik, laki-laki yang tidak akan mudah menumpahkan air mata istri. Halo. Bapak ini tipikal orang yang suka menumpahkan air mata istrinya ya? Pak, bilang sama suami Anda ini mau bangun rumah tangga, apa rumah duka? Nangis saja istrinya dibuatnya. Ada loh laki-laki yang nyebelin aja. Ada loh, oh banyak ya? Tapi di sini enggak. Satukan kalau ternyata fase kehidupan setelah alam ruh adalah alam janin. Ibu, engkaulah wanita yang derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung lagi capek ya, capek. Itu kenapa wanita terhormat, karena apa? Memiliki kelelahan yang tidak Anda alami kaum laki-laki. Mengandung, melahirkan, menyusui. Salasuna syahr, itu butuh waktu 30 bulan. Menderitanya luar biasa. Itu kenapa istri adalah alam rahim yang Allah ciptakan untuk proses kehidupan. Ibu, 4 bulan, 120 hari ada penggabungan unsur antara ruh dengan jasad. Ditiup, mulai proses kehidupan. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Manusia diciptakan dari tanah. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Setelah itu berubah menjadi nutfah, sperma. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqah. Dari sperma menjadi alaqah, segumpal darah. Fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Dari alaqah menjadi mudghah, segumpal daging. Kasih tulang sampai sempurna. Proses itu terjadi di dalam perut. 9 bulan 10 hari masuklah alam ketiga. Inilah alam dunia. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Apa tujuannya dunia? Mengumpulkan amal terbaik. Oh my God. Ternyata kita tugasnya adalah menyimpan investasi amal sebanyak-banyaknya. Tidak ada tujuan hidup diciptakan kecuali Anda menciptakan investasi yang sebanyak-banyaknya melalui ketaatan ibadah. Hindarkan diri dari perbuatan maksiat dan dosa. Taat kepada Allah selama-lamanya. Jaga hati, jaga pribadi, karena ini akan menjadi modal di alam berikutnya. Alam yang keempat sedang menanti Anda. Kullu nafsin dha'iqatul maut, thumma ilaina turja'un. Al-Ankabut 57. Yang bernafas pasti akan mati.
Ibu udah siap mati. Kalau ada yang siap saya doakan. Ibu usia berapa sih kok lamlom terus jawabannya? Ya Allah, kematian ini Pak, wa minkum may yutawaffa min qablu, terkadang diwafatkan sebelum usia rata-rata, baina sittin wa sab'in. Rata-rata kan 60-70, tapi di bawah itu juga banyak loh. Ya nggak sih? UJ 40, Olga Saputra 40, Habib Munsir 40, yang 39 siap-siap. Betul? Syekh Ali Jaber 44, yang 43 tahun depan. Ustadz Arifin Ilham 49, yang 48 Rasulullah 63, yang usianya 62 tahun 11 bulan 29 hari. Kapan? Soalnya apa sih? Ya Allah, sekarang kita nggak usah lihat rata-rata 60-70, jangan. Sekarang adalah investasi yang sebanyak-banyaknya, karena al-maut tidak kompromi. Tapi semoga ada dipanjangkan umurnya ya. Karena masih banyak amanat yang belum selesai, betul Pak? Tanggungan-tanggungan masih nyicil-nyicil tuh masih banyak loh. Belum selesaikan dulu ya. Urusan dunia selesai ya Rob, biar mati tanpa hutang. Kalau mati masih bawa hutang, beban. Cicilan rumah udah kelar? Ya Allah, urusan akhirat ini penting, karena alam yang keempat adalah alam barzakh. Masya Allah, akan diawali dengan proses sakaratul maut. Kata Nabi, setiap kematian akan merasakan sakitnya sakaratul maut seperti 300 kali bacokan pedang ditancapkan ke dada. Sakit Bapak Ibu. Sakaratul maut itu adalah sakit yang tidak akan pernah Anda rasakan kecuali Anda merasakan saat itu. Luar biasa ketika nasa sampai Anda ngorok karena sakitnya sakaratul maut. Itu akan dinikmati oleh siapapun agar manusia paham ternyata dunia bukan tempat tinggal, tapi investasi yang akan kita siapkan. Alam kubur, belum lagi setelah dikubur Anda digiring sama orang-orang dan keluarga. La ilaha illallah, la ilaha illallah. 5 yang menyertai Anda. 2 pulang ke rumah, 3 nyungsep ke kuburan. Siapa yang 3 itu? Idza matal insanu qata'a amaluhu. Setiap orang yang wafat terputus amalnya. Illa min thalatha, kecuali perjuanganmu akan ditutup dengan 3 amal besar. Shadaqatun jariyah, wa ilmin yunfa'u bihi, wa waladin salih yad'u lahu. 3 perkara yang akan masuk ke dalam kubur: sedekah jariyah yang selama ini Anda lakukan, doa anak yang soleh, dan ilmu yang bermanfaat. Yang 2 pulang. Siapa yang pulang? Hartamu dan keluarga. Kalau dikubur, mereka sibuk dengan urusan dunia. Yang duda 2 bulan bertahan, 3 bulan melirik janda sebelah. Buy 1 get 5. Janda 1 beranak 5. Dirimu sudah mulai dilupakannya gak sih? Dia hidup dengan istri barunya dong. Dirimu kasihan deh loh. Ini tandanya apa? Tidak ada yang peduli dengan kematian kita kecuali diri kita sendiri, betul? Semuanya pergi. Anak-anak sibuk dengan kehidupannya. Semuanya pergi. Dan Anda di dalam kubur menderita karena kurangnya investasi. Tetapi mereka yang siap dengan amal-amal soleh tersenyum pulangnya kepada Allah, walaupun orang-orang sekitar Anda menangis. Wa ya'tihi malakani fayujlisanihi, didudukkan Anda oleh malaikat, fayakulani lahu, dan bertanya dengan beberapa perkara. Marabbuka, madinuka, mahada rajulun ladzi bu'itsa fikum, mayudrik. Pertanyaan itu baku dan tidak berubah. Siapa Tuhanmu? Siapa Bu? Enak jawabannya sekarang Allah. Besok mulut Anda yang manis nih.
Ditutup sama Allah karena Allah tahu mulut inilah penyebab maksiat terbesar. Ya nggak sih? Suka bohong, nyakitin orang, ngegibah, ngegosip. Ditutup. Lalu siapa yang menjawabnya? Keimanan, investasi yang selama ini dikelola dengan baik. Dia akan jawab dengan jujur. Kalau jawabannya baik, berarti memang keimanannya baik. Marabbuka, Rabbi Allah. Madinuka diniyal Islam. Mahadar rajulun nanti bu'itha fikum. Huwa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mayudrik. Dari mana engkau tahu? Qara'tu kitab Allah wa amantu bihi. Aku baca Quran dan aku beriman. Itu yang menjawab iman Anda. Sedangkan yang tidak jujur, Marabbuka. Marabbuka. Anda bilang, la adri, tidak tahu. Itu jujur keimanan Anda. Investasi yang selama ini Anda kelola tidak sesuai dengan harapan. Ingat, bukan mulutmu yang menjawab, tapi investasi amal. Jemaah, Ya. setelah itu akan mendapatkan 2 kandidat dengan predikat nikmat kubur atau azab kubur. Anda waiting list sampai menunggu alam yang berikutnya. Yaumul Ba'ats. Trompet sudah ditiup. Kiamat, guys. Trompet yang kedua. Manusia dibangkitkan dengan siraman air dari langit seperti kecambah, dan ibu dibangkitkan. Fase masuk yang kelima, Yaumul Ba'ats. Dibangkitkan menuju fase yang keenam, Yaumul Mahsyar. Di mana mahsyar, Bu? Bekasi. Baitul Maqdis, Ardul Mahsyar wa Ardul Mansar. Padang mahsyar itu adalah Palestina. Anda dibangkitkan di Palestina dan dikumpulkan di Palestina. Kiamat pun berakhir di Palestina dengan dibunuhnya Dajjal. Itu kenapa siap-siap dengan Yaumul Mahsyar. Masuk alam yang ketujuh, Yaumul Hisab. Ditimbang semua kelakuan Anda selama 70 tahun, totalitas akan ditimbang sama Allah. Mana banyak keburukan dengan kebaikannya, mana banyak pahalanya dengan dosa-dosanya, ditimbang. Setelah Yaumul Hisab, masuk alam yang berikutnya, yang ke-8, Yaumul Syirar. Anda lewat di jembatan yang kanan kirinya neraka jahanam. Ada besi pengait semacam pancing yang banyak menarik umat Rasulullah masuk ke jurang jahanam. Naudzubillah. Di sanalah peran syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menolong orang-orang yang sangat beliau cintai, dan setiap orang ditolong dengan syafaatnya. Mudah-mudahan kita ditolong ya. Amin. Dan mudah-mudahan kita sukses melewati syirat, karena itu jembatan yang luar biasa. Tibalah di the final destination. Tujuan akhir kita, Yaumul Jaza. Inilah episode kehidupan yang ke-9, surga atau neraka. Itulah kehidupan sebenarnya, abadi, khalidina fiha, di dalamnya. Kita di surga atau di neraka. Mudah-mudahan yang hadir semuanya di surga. Amin. Tolong Pak Haji Opim kabarin saya kalau Bapak duluan. Tarik saya Pak Andrian. Kalau saya duluan kabar-kabarin ya. Nanti saya titip nomor HP ya. Semoga masih ada waktu yang cukup yuk. Sebelum alam yang keempat menjemput kita, maksimalkan investasi kita di dunia dengan amal-amalan soleh. Tolong, taat dan baik. Udah itu prinsipnya. Taat baik, taat baik, taat baik. Hindarkan kebencian, balas keburukan dengan kebaikan. Jangan mudah sakit hati, memaafkan, ridha dengan perbuatan orang, ampuni orang-orang yang mendolimimu, bersihkan hati, jauhkan dari ghibah dan lain sebagainya. Karena waktu yang kita butuhkan hanyalah ketaatan dan kebaikan. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan kajian kali ini mengantarkan kita untuk mengawali 2026 lebih barokah dengan investasi amal soleh yang maksimal. Jemaah yang dimuliakan Allah, penutup acaranya adalah wakaf Al-Quran.
Coba, mohon, tidak.